with a broken heart. You pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us.
Shalom Kulers, salam Serjoni, salam teman-teman yang baru pertama kali hadir ke Friday Service kita hari ini dan teman-teman yang selalu setia mengikuti Friday Service kita di setiap Jumat. Hari ini Gigit nggak bakal sendirian menemani kalian semua, Gigit dibarengi sama Shalom semuanya, kenalin aku Gary. Shalom. Shalom semua, shalom Mr. Joni. Shalom. Jadi kali ini aku akan menemani Gigit menjadi MC kita di Fraser kali ini. Oke, Git, sebelum ini kita gini dulu dong, kita pengen tahu reaksi mereka semua. Apakah mereka semangat nggak sih ikutin Fraser kita kali ini? Iya, bener banget. Bagi teman-teman yang udah nggak sabar banget, selalu menunggu setiap Jumat untuk ketemu Gigit. Enggak, maksudnya Friday Service hari ini boleh pakai fitur raise hand-nya teman-teman. Ya, semangat. Raise hand guys, raise hand. Aku juga raise hand deh. Yeay, semuanya semangat ya. Wah. Ramai banget nih, Gar, yang semangat. Jadi semangat juga gitu gak sih? Iya bener, kita juga jadi ikutan semangat nggak sih? Bener. Apalagi semangat banget. Nah, Gar, sebelum kita mulai beribadah pada hari ini, mungkin kita akan membacakan beberapa rules dan regulation untuk ibadah hari ini. Oke, yang pertama, wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan yang kedua, teman-teman wajib open kamera kecuali bagi teman-teman yang memiliki kendala internet. Yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Dan yang keempat, sepanjang jalannya ibadah, diharapkan teman-teman untuk tetap di-mute kecuali sesi-sesi tertentu. Dan yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, tetap harus antusias. Antusias, guys. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, perkenankan Gigit untuk memimpin kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul, berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ibadah hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau menyertai dan memberi hikmah dan berkat melalui ibadah yang akan kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami hari ini. Amin. Selamat beribadah, Kulers. Selamat beribadah, Kulers. Kita mau sama-sama
setiamu di dalam hidupku. Ku kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Shalom teman-teman, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu, kepada Mr. Joni, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Jemima dan juga teman-teman yang sudah melayani di awal dalam puji-pujian dan juga ice breaking tadi ya. Kita bersyukur kalau dalam persekutuan hal-hal yang formal informal bisa menyatu ya, karena memang persekutuan adalah tempat di mana kita boleh tampil apa adanya ya, tanpa harus menutup-nutupi, tampil apa adanya, transparan, integritas, hidup berintegritas, namun kita terbuka untuk dikoreksi dan terbuka untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya. Ya, seperti pernah saya katakan, Tuhan menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita apa adanya. Karena Tuhan rindu supaya kita makin bertumbuh, seperti tema kita pada pagi siang hari ini, bertumbuh, growing in Christ. Ya, growing in Christ, bertumbuh dalam Kristus. Bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ada wadah yang Tuhan sediakan. Ada medianya, yakni fellowship, persekutuan. Ya teman-teman, ini hanya pengantar, saya akan bicara lebih mendalam, dan kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat yang akan mengutus kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada saat ini, dalam panggilan kita, apapun itu, di tengah-tengah keluarga, kampus, maupun juga gereja, dan bangsa, serta dunia. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah pada pagi siang hari ini. Sekali lagi kami mohon biarlah Roh Kudus membuka mata hati kami supaya kami mengerti akan keajaiban dari firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh memimpin langkah dan hidup kami sehingga sesuai dengan kehendak-Mu, baik kami sebagai pribadi maupun sebagai komunitas umat Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk perangkat jaringan yang kami pakai, biarlah boleh bekerja dengan baik di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Izinkan saya sharing sedikit presentasi yang saya siapkan, yang saya hanya punya waktu singkat ya, karena dihubungi oleh Jemima memang baru 2 hari atau 3 hari yang lalu, karena Miss Grace sakit. Dan tadi juga saya sudah sampaikan kepada Miss Grace
eh, supaya dia boleh Tuhan sembuhkan. Ya. Kiranya dia boleh sembuh, keluarganya juga mungkin kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan sehingga bisa melayani di waktu ke depan. Teman-teman yang terkasih dan dikasihi Tuhan, saya mempersiapkan topik ini dan mengingat sebenarnya waktu saya dulu juga di persekutuan, mungkin beberapa kali pernah saya sampaikan, ya, bahwa ya persekutuan adalah tempat yang memang Tuhan sudah sediakan buat kita ya. Karena ini semua adalah dalam rencana Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Jemima saya tidak bisa melihat kalian semua karena ada presentasi ini. Namun kalau waktunya sudah memang dekat, sampaikan aja langsung ya secara lisan. Jadi misalnya 5 menit, 10 menit sebelum selesai, sampaikan saja nggak apa-apa, biar saya aware. Ya. Teman-teman, Dietrich Bonhoeffer pernah berkata ini ya, hidup bersama hanya mungkin terjadi ketika setiap anggota komunitas rindu mengembangkan sikap saling memperhatikan satu sama lain. Sebenarnya kalimat Dietrich Bonhoeffer ini adalah gema dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ya. Dietrich Bonhoeffer adalah pendeta Jerman yang Tuhan panggil untuk setia pada saat pemerintahan Hitler, ya, dan dia seorang yang juga punya tekad sebenarnya untuk membunuh Hitler, tetapi tekad itu tidak terjadi, malah dia yang kemudian mati di kamp konsentrasi. Kalau saya tidak salah, ya tahun 1945 ya, menjelang Hitler, pemerintahan Hitler juga hancur begitu. Dia seorang pendeta yang hidupnya sangat singkat, sekitar 39 tahun umurnya, dan dia menulis sebuah buku di penjara, di kamp konsentrasi. Salah satunya yang sangat terkenal, The Cost of Discipleship, harga pemuritan. Itu yang sering disampaikan dalam pembinaan komsel atau pemuritan waktu saya dulu masih kuliah. Tapi buku yang kedua itu Hidup Bersama, yang membangun komunitas berbagi. Jadi hidup bersama ini memang sangat penting, ya terutama karena Tuhan sediakan ini sebagai wadah untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Nah, mari kita buka beberapa ayat, 3 ayat saja di sini yang saya ajak kita baca. Namun sebenarnya begitu banyak ayat di Alkitab, teman-teman yang terkasih, bicara soal persekutuan, bicara soal hidup di dalam Kristus, ya. Dan saya tidak akan bacakan semua karena teman-teman bisa baca secara pribadi. Namun saya akan highlight menekankan hal yang penting sebagai ayat-ayat yang menuntun kita. Dan juga ada beberapa ayat lain nanti yang saya akan bacakan juga, atau saya minta teman-teman untuk bacakan. Mohon kalian siapkan Alkitabnya juga. Ya, Kisah Rasul 2, 41-47, judulnya Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Ya, di dalam ayat 41, 42, di situ dituliskan orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus tentunya, ya di ayat 38, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi sekali khotbah, ya, Petrus sekali khotbah pada hari Pentakosta itu 3.000 jiwa bertobat. Luar biasa. Ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah dan kemudian menantang orang-orang Yahudi untuk bertobat dan percaya kepada Kristus, menerima diri dibaptis, ya. Maka mereka akan mengalami pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus, dan kemudian 3.000 orang menjawab ya. Dan pada hari itu mereka dibaptis dan mereka menjadi murid Kristus, ya. Mereka start untuk menjadi orang percaya. Ayat 42, mereka bertekun. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun
They devoted themselves. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Kemudian kita lihat ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Itu digambarkan ya, dituliskan bagaimana detailnya cara mereka berkumpul dan memecahkan roti. Lalu kemudian bagaimana emosi perasaan yang mereka lakukan secara gembira dan tulus hati. Ya, happiness, joy, kemudian tulus hati, itu mereka murni hatinya. Mereka tidak ada yang mereka tutup-tutupi. Ya, mereka betul-betul memuji Allah. Dan lihat bagaimana dampaknya. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua di Efesus 4 ayat 11 sampai 16, di sini diberikan visi kesatuan umat percaya. Apa sebenarnya visi dari kesatuan umat percaya? Umat percaya Tuhan karuniakan kesatuan di dalam Kristus, ya, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Itulah judul dari perikop Efesus 4 ini. Kalau kita lihat di ayat-ayat awal, terutama di ayat 4, pasal 4 ayat 2 sampai ayat 7, di situ ada beberapa karakter. Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ya. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya. Di situ ada karakter. Sebentar, stop presenting. Ya. Di situ ada karakter ya teman-teman. Rendah hati, ya, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi itu beberapa karakter yang utama, yang sangat penting, yang perlu ada di tengah-tengah persekutuan. Supaya apa? Supaya persekutuan itu menjadi persekutuan yang berkenan kepada Tuhan dan mencapai visinya. Nanti saya akan tunjukkan apa yang menjadi visinya. Lalu ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh. Sebenarnya yang kita pelihara ini bukan kesatuan organisasi. Bukan kesatuan organisasi, bukan teman-teman. Tetapi kesatuan roh. The unity of the spirit. The unity of the spirit. Ya, karena persekutuan kita itu persekutuan dalam roh. Filipi pasal 2 ayat 1. Ya, persekutuan dalam roh. The fellowship by the spirit. The fellowship through the spirit. The fellowship in the spirit. Ingat bagaimana Yesus encounter seorang perempuan Samaria itu. Bahwa nanti kamu tidak akan menyembah di gunung itu atau gunung ini. Tetapi barang siapa menyembah Allah, ia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. In spirit and truth. Jadi tidak bicara soal organisasi, tidak bicara soal tempat, tidak bicara soal jumlah, tidak bicara soal fasilitas, tapi ini bicara soal spirit, teman-teman. Dengan satu gitar pun saya bisa memuji Tuhan. Tanpa gitar pun saya bisa memuji Tuhan. Tapi dengan full band pun saya bisa memuji Tuhan. Dengan berbagai macam alat musik saya bisa juga memuji Tuhan. Yeah. There is no problem with that. The problem is what is in your heart. How about your heart? How about your spirit? How about your feeling? How about your emotion? How about your vision? How about your thinking? Ya. Segala hal itu yang penting. Oleh ikatan damai sejahtera. Ya, kalau kalian baca pasal yang kedua, Tuhan sudah merubuhkan tembok pemisah. Pemisah antara orang Yahudi dan orang Yunani di dalam Kristus. Tidak ada lagi sekat. Tidak ada lagi dividing wall. Ya. Setelah orang-orang Yahudi di dalam Kristus bisa masuk ke ruang Maha Kudus karena tirai itu sudah terbelah dua karena kematian Kristus di kayu salib. Itu yang pertama, dan kemudian juga dividing wall yang memisahkan antara orang Yunani atau orang non-Yahudi dengan orang Yahudi di bait suci itu juga hancur. Tidak lagi pemisahan karena keduanya menjadi satu manusia baru dalam Kristus.
Keduanya sudah berdamai di dalam Allah oleh Kristus di kayu salib. Dan perdamaian itu bersifat sekali dan selama-lamanya. Once and for all. Because why? Because the blood of the Lamb, ya. Karena darah anak domba Allah itulah yang membuat itu bisa terjadi sempurna sekali dan untuk selama-lamanya. Karena itulah kita punya satu tubuh, ayat 4-7. Disitulah kesatuan kita. Satu tubuh dalam Kristus, satu roh dalam Roh Kudus, satu pengharapan akan kebangkitan orang-orang percaya, satu Tuhan, ya Tuhan Yesus Kristus, satu iman kepada Allah Bapa, satu baptisan dalam Roh Kudus, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah di atas semua, oleh semua, di dalam semua. Tidak ada kata-kata yang lebih indah daripada ini, teman-teman. Luar biasa. Komplit. Ya. Kesatuan kita dalam Kristus itu komplit. Dan karena itulah kita diberikan anugerah, kasih karunia, talenta, menurut ukuran pemberian Kristus. Lalu apa visinya? Apa visinya? Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-12, ya, orang-orang seperti saya ini dipanggil untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, to build up the body of Christ, to the service. Ya. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, apalagi khotbah. Ya, apalagi khotbah. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. That is our vision. That is our vision in the fellowship. Yeah. In our Christian fellowship, that is our vision. Unity in faith and knowledge about the Son of God. Complete maturity. Yeah, complete maturity. And all our growing, the level of our growth, ya, pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kalau kita sudah sampai kepada level ini, teman-teman, mature in Christ, ya, dewasa dalam Kristus, maka kalian lihat ayat 14 sampai seterusnya. Tidak perlu lagi mengalami diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran seperti khotbah saya minggu lalu, apa yang kita bahas minggu lalu. Kalian tidak perlu disesatkan, tidak perlu lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi bagaimana? Dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Dalam kasih, kita bertumbuh, we are growing, ya, in everything, dalam segala hal, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi visi kita, tujuan kita, arah kita cuma satu. Dewasa, mature di dalam Kristus. He is the head. He is the leader. He is the joy. He is the purpose. He is the goal. Dialah segala-galanya. He is the everything. Ya. He is the center of our life. Luar biasa, bukan? Jadi kalau kita lihat, teman-teman, ayat yang ke-16, maka disitulah kita berperan sesuai dengan kasih karunia kita masing-masing, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Sebentar. Baik, yang terakhir di dalam bagian ini, ayat yang diberikan oleh Jemima dan teman-teman kepada saya, 1 Yakobus 1 ayat 7, 1 Yohanes 1 ayat 7, ya, saya bacakan juga buat kita semua. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, ya, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang. Living as a children of light. Ya. Living as a children of light, not a children of darkness. Panggilan kita untuk hidup
sebagai anak-anak terang, bukan sebagai anak-anak kegelapan. Karena kita telah dipindahkan dari maut kepada hidup, dari kegelapan kepada terang, dari dosa kepada kebenaran, dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Oleh darah Kristus yang menyucikan dan mempersatukan kita, teman-teman. Jadi luar biasa. Saya ingin memberikan sedikit gambaran beberapa hal yang ringan-ringan saja supaya kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih sebenarnya hidup di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman. Ya, teman-teman, ini sharing-sharing yang singkat saja ya, yang ringan-ringan. Ya, kita tahu ya sekarang ini orang suka dengan hidroponik ya karena kondisi pandemi juga. Ini sharing dari teman saya bagaimana dia menumbuhkan tumbuhan bayam seperti ini yang luar biasa. Ya, teman-teman lihat sendiri dari alam pun kita bisa belajar. Sebenarnya untuk bertumbuh itu ada proses ya dan ada unsur-unsurnya. Seperti apa? Air, matahari, dan juga ada wadahnya, ya wadahnya. Ya. Lalu ada pemeliharaannya, ya, ada pemeliharaannya. Kita harus memelihara, ya karena itu panggilan Tuhan to cultivate ourselves, ya our community. Dan ini yang dia tumbuhkan juga dan menjadi sebuah sunflower yang luar biasa indah. Bukankah kita menginginkan hidup yang demikian, teman-teman? Hidup yang menjadi terang, hidup yang bercahaya, hidup yang menjadi berkat, hidup yang berbuah, dinikmati oleh semua orang. Enak kan kalau kita makan kuaci kan, dari bunga matahari. Saya senang. Salah satu favorit saya juga makanan kuaci. Ya. Ada teman saya juga yang lain, ini gambarnya di rumahnya. Ya. Lalu ada buahnya. Ya. Sangat enak untuk dimakan, sedap rasanya. Dipandang saja sudah memberi air liur. Ya, bagi kalian yang tidak suka sayur, ya tolonglah supaya kalian suka sayur. Karena sayur itu mengandung antioksidan yang membuat tubuh kita imun, ya, bertambah imunitas tubuh. Dan itu mencegah kanker. Ya, ini bukan promosi, saya bukan orang kesehatan. Tetapi saya senang sekali melihat bagaimana kehidupan di alam semesta ini, di nature kita ini, Tuhan berikan sebagai sarana untuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, kalau ini di rumah saya, teman-teman, di samping kamar saya ini, samping kamar tidur saya di halaman depan begitu. Coba teman-teman lihat, mengapa kok bisa mengalami perbedaan? Walaupun mereka ada tinggal di tanah yang sama, media yang sama, tapi yang ini bagus, yang ini lama-lama meranggas lalu mati. Padahal saya tiap hari juga menyiram sama-sama begitu. Yang ini juga begitu. Jadi kalau ini sebelah sisi sini, ini sebelah sisi sini. Sama teman-teman. Saya sedih sebenarnya melihat pertumbuhannya tidak sama-sama bagus. Awalnya bagus dua-duanya. Tapi lama-lama ini kejadian yang sampai hari ini saya baru foto tadi pagi. Tapi yang lain bagus. Mengapa? Sama-sama mendapat matahari, sama-sama mendapat air hujan, air siraman dari saya, ada nutrisi di sana. Tapi ternyata tidak juga, ya, mengalami pertumbuhan yang sama dan mendapatkan yang sama. Ini waktu saya pernah dulu di Inggris, kami tinggal selama setahun, lalu kami pernah mengunjungi rumahnya si Rabbit, ya. Ada kalimat-kalimat bagus seperti ini. We have a little garden, a garden of our own, and every day we water there the seeds that we have sown. We love our little garden and tend it with such care. You will not find a faded leaf or blighted blossom there. Jadi nggak akan menemukan bunga-bungaan yang layu maupun juga yang mengalami efek yang tidak baik, ya, yang sudah berkembang itu tidak akan mengalami ini. Ini nursery rhymes buat anak-anak sebenarnya di Inggris. Nah ini satu bagian lain lagi saya ingin menunjukkan
bagaimana pentingnya yang namanya saling menolong satu sama lain. Saya tidak tahu apa ini tulisannya. Mungkin ada yang mencoret-coret. Namun ada nama Jemima di sini. Ada nama Georgi. Ada kebetulan dalam kebetulan ya saya lihat, saya teringat foto-foto yang saya pernah buat 2 tahun yang lalu ketika di Inggris. Teman-teman bisa lihat ya, saling menopang satu sama lain. Ya mungkin itu dulu sharing yang singkat di sini ya, sharing yang ya ringan-ringan saja teman-teman. Jadi teman-teman, apa sebenarnya unsur-unsur dari pertumbuhan? Ya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, kalau kita balik ke ayat-ayat firman Tuhan tadi, sangat jelas di situ kita lihat Kisah Rasul 2, setelah mereka bertobat, setelah mereka percaya kepada Kristus melalui pemberitaan firman atau khotbah Petrus pada hari Pentakosta, itu apa dicatat oleh Lukas? Lukas mencatat ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, teman-teman. Jadi unsur yang paling utama di dalam pertumbuhan rohani itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu unsur yang paling utama yang membuat kita bisa bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Karena jelas kan, firman Tuhan mengatakan bahwa orang percaya itu orang yang tidak mencari keselamatannya di luar Kristus. Karena tidak ada keselamatan oleh karena pembenaran diri sendiri. Kitab Galatia sangat tegas mengatakan itu. Tidak ada keselamatan oleh karena kita berbuat baik. Tidak ada keselamatan oleh karena kita mengikuti perintah hukum Taurat. Tidak. Karena tidak ada orang yang sempurna. Hanya Kristus yang sempurna. Menggenapkan seluruh perintah hukum Taurat. Hanya Kristus, hanya Allah yang baik. Yang sempurna. Melakukan segala perintah hukum Taurat. Jadi ketika kita dibenarkan dalam Kristus, Tuhan melihat kita bukan lagi sebagai orang berdosa, tetapi sebagai orang yang telah diselamatkan karena jubah Kristus. Maka hendaklah seperti Roma pasal yang ke-10 mengatakan, firman Kristus itu tinggal dan diam di dalam kita. Kalau kita baca Roma pasal yang ke-10, misalnya teman-teman, Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-17, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini yang dilakukan oleh orang percaya, oleh jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Karena apa? Karena rasul-rasul mendengar langsung pengajaran Kristus. Mereka saksi mata. Mereka 3,5 tahun dimuridkan oleh Kristus. Mereka menjadi murid-murid yang setia. Dan mereka diutus setelah Kristus mati dan bangkit di kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, ia mengutus murid-muridnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tunggulah supaya Roh Kudus itu mendiami kamu. Setelah Roh Kudus mendiami kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Nah, pengajaran-pengajaran rasul-rasul itulah yang mereka tekuni, teman-teman. Dan kita sudah memiliki firman Tuhan ini. Kita sudah memiliki Alkitab ini. Inilah yang kita tekuni. Mazmur 119 ayat 103. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 1 ayat 3. Jadi berkatilah orang yang tinggal ya, seperti pohon yang di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu yang saya tekankan minggu lalu, bahwa untuk membuat roda kekristenan itu bisa berjalan dengan sempurna, dengan balance, maka kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus menerima firman Tuhan. Kita harus menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. Keharusan ini bukan keharusan yang dipaksakan. Bukan kewajiban semata-mata karena mekanis, bukan. Tetapi satu keharusan sebagai tuntutan yang menyenangkan, teman-teman. Karena apa? Karena there is no other way. There is no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey.
Tidak ada cara lain untuk mengalami sukacita dalam Kristus kalau bukan setia dan taat. Makanya ada lagunya, itu lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku. Firman Allah itu membuat kita yang ragu-ragu menjadi yakin. Karena janji-janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia adalah Allah yang setia. Firman Allah itu membuat kita yang bodoh menjadi berhikmat. Efesus 5 ayat 17. Yakobus 1 ayat yang keempat. Mintalah hikmat kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menahan-nahan. Kalau kita kekurangan hikmat, kita minta kepada Allah. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui apa? Melalui doa. Nah ini, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka belajar dari rasul-rasul, belajar firman Allah, dan mereka juga setia berdoa. Ya, seperti tadi tumbuhan tadi, untuk dia bisa bertumbuh, ada cahaya matahari, ada air, ada perawatan, ada firman Tuhan, ada doa. Dan kita harus merawat itu, teman-teman. Merawat kehidupan kita. Merawat kehidupan Kristen kita. Karena kalau kita tidak rawat, maka kita akan kandas. Iman kita tidak akan bertumbuh. Dan kita menjadi sesat. Bahkan kita membelakangi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bersalah. Walaupun Tuhan mengatakan bahwa firman-Ku ya dan amin. Keselamatan itu kekal selama-lamanya. Kalau kita tidak rawat, pertumbuhan kita akan mandek. Kalau kita tidak setia, disiplin dalam belajar firman Tuhan, bersaat teduh setiap hari, berdoa. Doa itu nafas orang Kristen. Berkomunikasi dengan Allah. Maka tidak mungkin terjadi pertumbuhan. Tidak mungkin terjadi pertumbuhan. Saya boleh minta satu orang dari kita. Boleh minta Otniel baca Kolose pasal 2, ayat 6 dan 7. Silakan. Otniel, baca Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 dalam konteks menghadapi ajaran-ajaran sesat, dalam konteks menghadapi orang-orang yang berpikirnya itu bebas, ya hedonis. Ini Paulus mengatakan kepada orang-orang Kolose. Silakan, Kolose 2, 6 dan 7. Oke. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terima kasih, Otniel. Ya, kamu telah menerima. Bagi kamu yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, the Lordship of Christ, mempertuhankan Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Continue to live in Him. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa berakar dalam Kristus? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Kita harus menyenangi firman Allah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Mazmur 1. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi, ayat 2, Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan, teman-teman. Meditate the word of God, day and night, every time. Setiap hari, setiap waktu. Jadi menjadi lifestyle. Firman Allah itu mendarah daging di seluruh kehidupan kita. Berakar. Berakar di dalam Kristus. Dibangun di atas dasar Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus. Bertambah teguh dalam iman. Melimpah dengan ucapan syukur. Luar biasa, bukan? Itulah hidup yang berbuah. Itulah hidup yang berbuah.
buah oleh Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kerendahan hati, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat yang ke-21 dan 22. Jadi inilah yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan mau. Supaya kita berakar, bertumbuh, dan melimpah. Bertambah teguh dalam iman dan melimpah dengan ucapan syukur, teman-teman. Jadi, growing in fellowship, growing in Christ through the fellowship. Sebenarnya banyak sekali wadahnya, teman-teman. Yang saya katakan tadi secara personal. Baca firman Tuhan saat teduh, doa setiap hari. Tetapi di dalam persekutuan, dalam kelompok kecil, misalnya di dalam komsel, kita juga bertumbuh. Kita juga dimuridkan. Tetap juga firman Tuhan, sarananya untuk bertumbuh. Materinya, unsurnya. Kita belajar firman Tuhan sama-sama, kita berdoa sama-sama, kita sharing sama-sama, berbagi sama-sama. Wadah kelompok kecil, wadah kelompok pemuritan. Jadi tidak hanya hahihi, ya, tidak hanya kita sharing, mendengarkan pergumulan satu sama lain, tapi juga kita mengkaitkan firman Tuhan, mendoakan firman Tuhan, ya, mendoakan sharing itu supaya Tuhan bekerja di dalamnya, supaya Tuhan bekerja di dalamnya, menolong kita, sehingga persekutuan itu menjadi persekutuan yang bertumbuh, persekutuan yang memperhatikan satu sama lain, persekutuan yang saling melengkapi, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Lalu persekutuan besar seperti ini pun wadahnya. Ketika ada firman Tuhan disampaikan dari mimbar oleh seorang pembicara kepada jemaatnya, kepada anggota-anggota persekutuan, itu juga wadah bertumbuh. Maka ajaklah sebanyak mungkin teman-teman untuk ikut dalam persekutuan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah bosan-bosan mengajak. Kalau kalian mengalami firman Tuhan, mengalami kebenaran, merasakan persekutuan yang bertumbuh dan menjadi berkat, ajak mereka. Kalau mereka menolak sekali, ajak lagi. Kalau mereka menolak 2 kali, ajak lagi. WA mereka, ingatkan mereka, doakan mereka. Jadi pemimpin kelompok kecil doakan adik-adik kelompok kecilnya, adik-adik komselnya, supaya setia di persekutuan. Nah, bagi yang sudah bertumbuh dengan baik, bertambah teguh dalam iman, maka dia ada waktunya untuk melayani di persekutuan. Mulai dari kelompok kecil diberikan kesempatan untuk melayani, menjadi MC kah, atau menyanyi, memimpin pujian kah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan karunia dan talenta masing-masing. Efesus 4 yang tadi. Kasih dia pelayanan, kasih dia kesempatan untuk melayani, kasih dia kesempatan untuk memimpin, kasih dia kesempatan untuk berbagi, kasih dia kesempatan untuk memperhatikan. Jadi program-program yang ada itu untuk melayani. Untuk apa? Untuk kita exercise, melayani Tuhan, dan kita makin bertumbuh juga dalam Tuhan. Jadi semua ini sebenarnya fokusnya kemana? Satu aja. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan mau. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam Kristus. Bukan untuk mencari kepentingan pribadi, Filipi pasal yang kedua. Bukan untuk mencari pujian-pujian yang sia-sia, bukan. Bukan supaya kita dianggap rohani, lebih rohani dari orang lain, lebih kudus dari orang lain, bukan. Bukan supaya mendapat tepuk tangan. Oh, kamu hebat ya, permainan gitarmu luar biasa. Bukan. Tetapi untuk apa? Untuk Tuhan dan untuk jemaat. Jadi jangan sampai juga kita mencuri kemuliaan Tuhan dari pelayanan kita. Tidak untuk itu, tetapi untuk menjadi berkat. Maka kita perlu dikatakan tadi, hendaklah kamu rendah hati. Ya, Efesus 4 ayat yang kedua ini. Hendaklah kamu rendah hati, saling membantu satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Waktu saya sangat singkat, udah tinggal 7 menit lagi. Dan saya ingin mengeksplor lagu ini ya teman-teman. Jadi ada lagu yang memang udah menggambarkan seluruh apa yang saya katakan tadi buat kita semua. Dan ini saya selalu renung-renungkan waktu saya masuk di persekutuan
FTUI juga, waktu saya kuliah, sampai saya lulus kuliah, sampai saya menjadi alumni, saya merenungkan kembali, sampai sekarang, teman-teman, puji Tuhan, kita selalu diberikan wadah untuk bertumbuh dalam kasih, sebagai saudara seiman, di dalam Kristus. Izinkan saya menyanyi sedikitnya. Sebagai saudara seiman, di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya. Galatia 6 ayat yang kedua. Hendaklah engkau bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Dengan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kadang tawa, terkadang tangis. Tidak selalu tertawa, teman-teman. Tapi sering juga menangis bersama-sama. Menangisi mereka yang belum hidup dalam Kristus. Menangisi adik-adik kelompok kecil yang tidak setia. Menangisi jemaat Tuhan yang tidak setia. Mendoakan kepada Tuhan supaya mereka mau setia di dalam firman Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam pemuritan. Tapi lihat di sini, menyerahkan seluruh hidup. Kita dipanggil, Roma 12 ayat 1, untuk totalitas menyerahkan hidup kita bagi Kristus. Mengubah perspektif kita, mengubah cara pandang kita, mengubah visi hidup kita. Yang dulunya ke utara, sekarang ke selatan. Yang dulunya hidup bagi diri sendiri, sekarang hidup bagi Kristus. Sehingga persekutuan itu, tubuh Kristus menjadi wadah. Ya, sebagai saudara seiman. Dan lihat di sini, kita bertumbuh di dalam kasih. Ya. Efesus 4 tadi, Efesus 4 ayat yang ke-15. Bertumbuh dalam kasih, dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Teman-teman yang terkasih, kita bertumbuh di dalam Kristus, di dalam kasih, dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Sesuai dengan karunia dan talenta kita masing-masing, kita melayani. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tujuan itu untuk apa sebenarnya? Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat. Ada tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Maka kita harus siap untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini pujian yang sangat luar biasa, teman-teman. Saya rindu untuk kita semua boleh kembali kepada panggilan kita. Ya. Bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh dalam segala hal. Dengan demikian kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang apa? Yang tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Yang apa? Yang setia. Yang apa? Yang hidupnya berintegritas. Apa hambatan-hambatan dalam pertumbuhan itu? Kemalasan. Kemalasan. Kemalasan itu yang paling sering menjadi penghambat, teman-teman. Hati-hati dengan kemalasan. Sekali tidak saat teduh, jangan biarkan berlarut-larut. Disiplin kembali. Walaupun keengganan perasaan itu tidak ada. Karena memang itu kesenangannya iblis. Membuat kita merasa, wah kamu ini kurang cantik. Kamu ini kurang berguna. Kamu ini kurang rajin. Kamu ini kurang setia. Kamu ini kurang kudus. Iblis senang memutarbalikkan fakta. Padahal kita tahu bahwa kita ini anak Allah. Status kita itu sudah ditebus, diselamatkan. Maka kita nggak perlu ragu. Kalau kita gagal, jatuh dalam dosa, ya minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 itu tadi, kita tidak baca, tapi ada di situ ayatnya. Nah, ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita minta ampun sama Tuhan. Jadi, kenali dalam dirimu penghambat-penghambat pertumbuhan. Kemalasan. Ya. Kesombongan, yang kedua. Kesombongan. Ketika kita dipuji, karena kita melayani dengan baik, kita merasa sombong. Kita merasa ingin terus-menerus menjadi orang nomor 1.
Atau kita merasa dibutuhkan. Kalau tidak ada si anu, pelayanan ini tidak bisa berlangsung dengan baik. Kalau tidak ada si anu, ini pelayanan ini tidak akan bisa maksimal. Kita merasa kita yang paling dibutuhkan, merasa menjadi center of the service. Enggak, teman-teman, tidak ada. Tidak ada yang bisa disombongkan. Ya, keselamatan itu adalah kasih karunia. Tidak ada. Talenta kita pun itu adalah pemberian Tuhan. Ini tidak ada yang perlu disombongkan. Kemalasan, kesombongan, dan satu lagi yang seringkali menjadi penghambat itu adalah ketidaktaatan, teman-teman. Ketidaktaatan. Ya, yang kita bahas minggu lalu itu. Orang-orang memalingkan dirinya dari memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tidak mau taat mendengarkan firman Tuhan akan kebenaran. Ya. Kiranya apa yang saya boleh sharing ini boleh menjadi berkat buat kita, mengingatkan kita kembali, menyegarkan kita, sampai kapanpun teman-teman, setelah kalian lulus dari kuliah menjadi alumni, jangan lupakan, persekutuan itu penting, karena kita hidup sendiri, kita tidak bisa bertumbuh. Ya, cari persekutuan. Kalau tidak ada, bentuk bersama orang-orang lain. Ya, build up. Jadi biar kita tetap boleh setia menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, siang hari ini kami bersyukur. Kembali kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan sendiri yang menginginkan supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh, yang menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang menjadi goal, yang menjadi tujuan dari kehidupan kami, persekutuan kami, menjadi dewasa dalam Kristus, dalam segala hal. Karena itu kami menanggalkan dosa, kami menanggalkan kepalsuan, kami menanggalkan dusta, kami menanggalkan hal-hal yang jahat, laknat, ketidakkudusan, pikiran-pikiran yang terkutuk, hati yang kotor, pikiran yang selalu menganggap aku yang lebih utama daripada orang lain. Tetapi kami boleh menerima satu sama lain dalam Kristus. Dan bersama-sama berjuang untuk memelihara kehidupan rohani kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Sir Joni atas firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan nih sedikit dari firman Tuhan yang sudah dapat boleh disampaikan dengan baik oleh Sir Joni. Dan aku punya sedikit poin-poin penting yang aku dapat dari Sir Joni yang sudah dijelaskan tadi, yaitu growing in fellowship. Yang pertama, seperti cara hidup jemaat yang pertama, atau seperti cara hidupnya mula-mula, jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41-47, mereka saling memecahkan roti dan makan bersama-sama dengan gembira tanpa pamrih dengan tulus hati sambil memuji Allah. Demikianlah persekutuan kita dapat bertumbuh jika kita tulus hati dalam melakukan semua pekerjaan Allah dengan baik. Dan yang kedua, karakter utama yang perlu ada di tengah persekutuan kita dalam Kristus adalah selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Itu terdapat dalam Efesus 4 ayatnya yang kedua. Dan poin yang ketiga, oleh karena itu kita sudah melakukan karakter yang tadi dijelaskan seperti rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kita memperoleh satu tubuh, satu roh dalam Kristus karena kita bertumbuh dalam persekutuan kita dalam Kristus. Efesus 4 ayatnya yang keempat. Dan visi kita sebagai orang yang bersekutu dalam Kristus, kita dipanggil untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus, sehingga kita mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh dalam Kristus. Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Dan selanjutnya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, panggilan kita yang sudah bertumbuh di dalam persekutuan dalam Kristus, kita sudah hidup dalam terangnya dan sudah dikalahkan dari kegelapan dosa maut. Ketika kita mau untuk bertumbuh dalam Kristus, maka kita akan dikaruniakan talenta dan hikmat. Dan oleh sebab itu, sebagai kesimpulan, pertumbuhan persekutuan kita dalam Kristus adalah seperti tanaman. Jika kita berakar dalam Kristus,
dibangun atas dasar Kristus, dan yang bertumbuh dalam Kristus, kita akan menjadi seperti tanaman yang bertumbuh dan menghasilkan bunga dan buah yang baik jika dirawat dengan baik, sehingga buah-buah itu dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Sekian dari sermon recap kita kali ini, dan selanjutnya saya serahkan ke Gigi. Luar biasa, terima kasih untuk sharingnya Gary. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk firmannya dari Sir Joni dan sermon recapnya dari Gary. Di sini Gigit mau ngajak teman-teman bareng untuk on cam dan on mic untuk bilang say thank you bareng-bareng ke Sir Joni. Ayo teman-teman on mic. Oke. 1, 2, 3. Thank you, Sir Joni. Thank you, Sir Joni. Sama-sama, God bless you all. Thank you, Sir Joni. Sama-sama, God bless you all. Oke, berikutnya mungkin kita mau foto-foto sih bareng Sir Joni. Boleh nggak, Sir? Silakan, boleh dong. Untuk LPDB dipersilahkan, boleh kita mau foto bareng Sir Joni. Oke, bagi yang belum on cam, yuk on cam, kita foto bareng. Oke, udah siap ya semuanya? Siap-siap. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, siap, ganti gaya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih MTDD. Terima kasih, Sir. Semoga, meski kita belum ketemu offline, semoga kita bisa ketemu. Betul. Berikutnya, Gigit serahin kembali ke Gary. Oke, MTD bisa dikembalikan lagi slide-nya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, kita ikrarkan bersama-sama dan akan saya pandu. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, berikutnya kita masuk ke Cool News Update. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, Cool menyediakan 3 platform. Yang pertama OVO, GoPay, dan juga Dana atas dengan nomor 0821 5325 1865 atas nama Cool Press Unif atau Regina Clarin. Jika ketinggalan, teman-teman boleh cek di ini ya, chat box. Oke, next. Oke, selanjutnya ada prayer box. Nah, buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk didoakan, mungkin dalam pergumulannya, atau mungkin ingin didoakan, ada yang berulang tahun yang pengen didoakan, mungkin teman-teman bisa langsung mengisi prayer box, link prayer box yang sudah ada tersedia di chat box. Kalian bisa langsung isi Google Form-nya. Dan buat teman-teman yang mungkin masih bingung atau pengen nanya-nanya dulu, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di Kak Jetro dengan ID line Jet Lukas dan Kak Sarah dengan ID line Sarah Sipayung 21.
Dan yang berikutnya, kita mempunyai komsel, komunitas sel, di mana kita akan bertumbuh bersama, saling sharing, dan berbagi pergumulan dan pengalaman. Nah, di sini ada teman-teman yang belum join komsel nggak? Kalau misalnya ada yang belum, bisa banget langsung menghubungi Axel dan Napitasari dengan nomor yang sudah tersedia di chatbox dan juga poster ini. Oke, selanjutnya adalah Cool Store. Nah, Cool juga mempunyai merchandise official yang Cool sediakan loh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen lihat-lihat atau pengen beli langsung, kalian bisa langsung cek Instagram Cool Store, yaitu @coolstorepressunif. Karena di sini Cool Store bisa menjual ada custom mug, terus ada tumbler, dan ada hoodie, dan ada lain-lain juga. Kalian bisa langsung cek IG-nya di @coolstorepressunif dan di line @209ttdwk. Yang berikutnya ada Doper, doa persekutuan yang selalu diadakan setiap hari Sabtu pukul 4. Bagi teman-teman yang rindu ingin sharing dan mendengarkan firman Tuhan, bisa banget join Doper kita besok dan dijamin seru banget. Ayo join teman-teman. Oke, next ada Cool Social Media. Nah, Cool juga nggak mau kalah keren nih. Cool juga punya social media dari berbagai macam platform. Yang pertama ada Instagram, yaitu Cool Pressunif Official. Kalian semua bisa langsung follow aja Instagramnya Cool di sini karena kita akan share-share berbagai macam hal dengan informasi mengenai Fraiser dan kegiatan-kegiatan Cool lainnya. Dan juga dengan ID line @744hwgyo, dan di Facebook dengan fanpage kalian bisa langsung cari ID-nya Facebook di fanpage Cool Pressunif, dan juga Cool mempunyai YouTube. Nah, di sini di YouTube Cool di sini ada berbagai macam rekaman-rekaman Cool dari Fraiser sebelumnya dan juga secara online dan offline. Nah, mungkin buat teman-teman 2020 yang pengen tahu euforia gimana sih offline-nya Cool kayak gimana, kalian bisa langsung cek YouTube-nya Cool di Cool Pressunif Official. Kan langsung subscribe semuanya, guys. Nah, yang terakhir, untuk teman-teman yang sudah hadir di Friday Service kita hari ini, diharapkan mengisi link absensi yang akan dikirim di chatbox. Jangan lupa diisi ya, teman-teman. Dan berikutnya kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita, Sarah. Sarahnya sedang tidak bisa hadir, jadi aku yang backup. Oke, Jetro. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau selalu ada Bapa dan hadir Bapa di setiap ibadah kami Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kiranya Kau berkati Tuhan, lewat firman yang telah disampaikan oleh Mr. Johnny ya Bapa, agar bisa kami lakukan ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami Bapa, agar kami bisa bersekutu ya Bapa, juga di dalam Engkau, dan bekerjalah Bapa di dalam setiap persekutuan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, untuk para penata layanan Bapa yang hari ini Tuhan melayani, kiranya Kau berkati agar dimanapun mereka berada ya Bapa, mereka bisa selalu melayani Engkau dan bisa menjadi terang. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk para Coolers yang telah hadir hari ini Bapa, berkatilah mereka Bapa, agar apa yang telah mereka dengar ya Bapa, bisa berbuah Bapa di dalam keseharian mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk Presiden University ya Tuhan, Engkau mengerti ya Bapak, kondisi sekarang juga sedang COVID. Engkau lindungilah Bapak, para mahasiswa di sana, juga para staf, juga Kau yang berikanlah Tuhan hikmat ya Bapak kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk negara Indonesia ini ya Bapak, yang sedang dilanda COVID-19 ya Bapak, juga untuk rumah sakit di Wisma Atlet ya Bapak, Engkau mengerti ya Bapak, bahwa kondisinya sekarang sedang tidak menentu ya Tuhan, tetapi Kau berkati Tuhan, agar Engkau yang memulihkan segalanya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan Bapak yang telah diberikan ya Bapak, kiranya semuanya untuk membangun kerajaan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapak. Mari kita lanjutkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Kebangsaanku. Untuk MTDD dipersilahkan. Happy Friday, Coolers. God bless you. Happy Friday, Coolers. God bless you. Thank you yang udah datang. Semuanya, see you next week. Thank you, Mr. Johnny. Thank you. Thank you, everybody. Mr. Johnny. Thank you, Mr. Johnny. Ya, we are family ya. Thank you, Mr. Johnny. Thank you semuanya. Happy Friday. Thank you, Lantare. God bless Jangan you. lupa makan siang, guys. Bagi dong, kirim ke sini. Just kidding. Masing-masing semuanya, Mr. Johnny. Just kidding. We are family ya. Betul-betul Iya. we are family ya. We are family. Oke. Oke. Baik teman-teman, saya offline ya. Saya keluar. I'm going out first ya. Ya, Leonardo. Ya. Tadi ada Leonardo itu senior kalian ya. Iya benar Kak Leo. Kak Leo ya, betul. Dia sering nongol gitu Sarah. Iya. Ya. Oke. Baik. Oke ya. Sampai ketemu lagi. Oke, bye-bye semua. Oke. See you, Have a good day. See you, God bless. Okay, God bless you all. Thank you, Paulus. Oke, teman-teman. Oh ya, record ya.